Pacar yang bersamaku selama 3 tahun masih tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Di rumahnya ada sebuah ruangan terkunci. Itu adalah janji yang dia tinggalkan untuk cinta pertamanya. Selama dia kembali, rumah itu akan selalu menjadi tempat berlindungnya. Dia meninggalkanku berkali-kali demi dia. Terakhir kali, aku hanya meninggalkan pesan perpisahan. Menghilang tanpa jejak. Tapi dia mencariku di seluruh dunia seperti orang gila. Dan akhirnya di taman pemakaman. Dia akhirnya menemukan kebenaran dari semua kejadian. Hong Zuoyan menunjuk ke foto hitam putih seseorang yang 8/10 mirip dengannya dan bertanya. Aku. Fang Yuan memberitahuku. Siapa yang selalu kau pikirkan? Setiap kali kau menatapku? Pada hari ulang tahun Liu Ruyan, aku membawa beberapa teman baiknya pulang. Menyiapkan pesta kejutan ulang tahun untuknya. Saat mencapai klimaks, semua orang berteriak. Ayo berciuman, Ruyan. Pacar yang begitu perhatian harus dihargai. Liu Ruyan menatapku. Matanya bersinar luar biasa. Perlahan mendekatiku. Aku menunduk untuk bekerja sama. Diiringi sorak-sorai teman-teman. Saat ciuman akan terjadi, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pria berdiri di ambang pintu dengan tubuh basah kuyup. Liu Ruyan tertegun di sana. Aku melihat ke arah pintu karena suara itu. Kebetulan melihat wajah yang 6/10 mirip denganku, Ruyan. Dia memanggil nama pacarku dengan suara pelan. Akrab dan intim. Liu Ruyan sedikit linglung. Saat dia sadar, wajahnya sudah berubah. Kenapa kehujanan? Cepat pergi ke kamar dan ganti baju. Teman-teman di sampingku bereaksi lebih cepat dariku. Dengan sangat alami menyapanya. Xiao Cucukuo. Kenapa kamu tiba-tiba kembali setelah cukup bersenang-senang? Pria itu tertegun di ambang pintu dan menunjukkan senyum yang agak tipis. Lama tidak bertemu. Mata Liu Ruyan terus tertuju padanya. Bahkan setengah tatapannya pun tidak diberikan padaku. Tepat ketika aku ingin berteman dengannya, tapi sebelum aku bisa membuka mulut, aku melihat Cukuo langsung berjalan menuju kamar di lantai 2 yang selalu dikunci oleh Liu Ruyan. Kamar yang dia tekankan berkali-kali kepadaku untuk tidak pernah mendekatinya. Cukuo mengeluarkan kunci dengan sangat terampil. Dan membukanya dengan ringan. Ketika dia keluar lagi, Cukuo sudah berganti pakaian. Dan duduk di kursi kosong di samping meja makan dengan sangat alami. Temanku yang mabuk meletakkan tangannya di bahu Cukuo secara alami. Kak Kuo, kembalilah kali ini untuk waktu yang lebih lama. Lagi pula, keluarga Ruyan akan selalu menyediakan kamar untukmu. Sungguh baik. Selalu ada seseorang yang menjadi sandaranmu yang kuat. Aku berkata. Kalian berdua cepat nikahi Liu Ruyan. Terbatuk kecil. Mendekatiku sedikit. Berusaha memecah kecanggungan, Ayuan. Terima kasih banyak telah membantuku merayakan ulang tahunku hari ini. Aroma Liu Lanyan menyelimutiku. Tapi aku merasa seluruh tubuhku dingin. Aku selalu tahu bahwa Liu Ruyan memiliki cinta pertama yang mendalam. Yaitu perusahaan Cukuo Liu Ruyan. Ketika baru didirikan, Cukuo mengundurkan diri dari pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan asing. Dan dengan tegas menjadi pendukungnya. Meskipun Cukuo sudah pergi selama beberapa tahun. Kelompok teman Liu Ruyan ini masih akrab dengannya. Mereka tertawa dan bercanda bersama. Menceritakan kisah-kisah lucu masa lalu. Aku mengambil sumpit dan menambahkan sayuran. Meletakkannya di mulutku. Tetapi aku tidak bisa merasakan apapun. Pesta pora milik mereka ini berlangsung hingga pukul 10 malam. Hujan deras turun saat perpisahan. Akhirnya hanya tersisa kami bertiga di dalam rumah. Wajah Liu Ruyan memerah karena anggur dan bersandar di bahu Cukuo seperti burung kecil yang bergantung pada manusia. Aku, pacar resminya. Sekarang seperti udara. Aku akan mengantarmu ke hotel. Aku tidak akan pergi. Suara dingin Cukuo, kamar itu milikku. Kamu sudah mengatakannya. Tidak peduli apa. Kamarmu akan selalu menjadi kamarku. Aku seperti latar belakang yang tidak penting. Diabaikan oleh mereka. Liu Ruyan meminta bantuan dengan bisu.
Biarkan dia tinggal. Hujan di luar akan deras hanya semalam. Baiklah. Liu Ruyan menatapku. Matanya berkedip. Terlihat sedikit menyesal, Ayuan. Maaf. Aku mengerutkan bibir. Melewati sudut bibir. Naik ke atas. Di malam hari. Aku tidak tidur nyenyak. Hujan badai turun sepanjang malam. Guntur tengah malam. Suara gemuruh besar membangunkanku. Aku tanpa sadar ingin memeluk orang di sampingku. Namun, aku malah menyentuh dinginnya ruang kosong. Cahaya dari celah pintu menyisipkan seberkas keheningan yang dingin. Aku membuka sedikit celah dan melihat keluar. Lampu ruang tamu terang. Liu Ruyan mengenakan celemek. Membawa semangkuk mie. Meletakkannya di meja kopi. Uap panas mengepul. Melompat ke atas wajahnya, "Kak," dia tertawa. Menyerahkan kopi padaku. Dengan nada bercanda dan santai. "Jangan sampai kau menyukai Direktur Liu. Dia punya seseorang di hatinya," aku berkedip. Dia mendekat dan bergosip denganku. Direktur Liu memiliki cinta pertama yang tak terlupakan. Aku tidak tahu berapa banyak orang secara spesifik yang bersama. Sepertinya mereka sudah saling kenal sejak masa sekolah. Ketika sekretaris baru mulai bekerja. Mereka berdua masih bersama. Dia kadang-kadang datang ke perusahaan untuk mengantarkan makanan untuk Direktur Liu. Suatu kali saat rapat, Direktur Liu menerima telepon di tengah jalan. Kudengar dia sakit, dan langsung pergi. Pekerja itu pasti berpikir romantis sekali meninggalkan pekerjaan demi pacar. Aku memegang kopi dan bertanya dengan lembut. "Lalu bagaimana?" Kemudian mereka putus. Aku juga tidak tahu. Adegan itu hanya Direktur Liu yang masih memikirkannya. Ada fotonya di mejanya. Songzi mengangkat bahu dan tertawa. Cinta pertamanya itu mungkin juga belum melepaskannya. Saling mencintai tetapi tidak bisa bersama. Seperti dalam novel. Hindari belajar. Saat mendengar kata-kata ini, aku tertegun di pintu kantor Liu Ruyan. Tetapi tiba-tiba sekretaris keluar dari dalam. "Fang Yuan, Direktur Liu memintamu masuk." Saat aku masuk, Liu Ruyan sedang melihat dokumen. Melihatku datang. Dia tersenyum padaku. Dua lesung pipi kecil muncul di sudut bibirnya. Mataku tertuju pada mejanya. Pada bingkai foto yang berdiri. Menatapnya dengan mantap. Pikiranku dipenuhi dengan ekspresi penyesalan Songzi tadi. "Fang Yuan, maukah kau menjadi pacarku?" Liu Ruyan tiba-tiba berkata. Pikiranku terputus. Tanpa sadar menjawab, "Baik." Saat aku sadar, aku menatap mata Liu Ruyan. Di matanya tampak ada kesunyian yang dalam. Tiba-tiba dia tertawa lagi. Seolah menoleransi. Seperti kelembutan. Jantungku tiba-tiba meledak. Di telingaku terdengar suara detak jantung seperti genderang. Setelah orang itu meninggal, aku merasa untuk pertama kalinya bahwa aku masih hidup. Gelisah di tengah malam. Tidak bisa tidur. Saat bangun, kepalaku masih terasa sakit samar. Secara tidak sadar ingin meraih ponselku. Untuk melihat jam berapa sekarang. Saat membuka mata, aku melihat senyum Liu Ruyan. Alis dan matanya melengkung dengan lesung pipi di sudut bibirnya. Detak jantungku berbaris dengan dangkal. Semalam, luka goresan kunci masih terasa sakit samar. Liu Ruyan mengulurkan tangan dan dengan lembut menerjang ke pelukanku. Dengan nada lembut, aroma lembayung muda dan dangkal dari Azalea Yuan menyelimutiku lagi. Tangan Liu Ruyan mendarat di pinggangku. Dan menghela nafas lagi. "Kenapa kamu tidak marah? Kamu pasti menginginkan sesuatu dariku."
Aku menundukkan mata, membalikkan badan dan memeluknya. Meletakkan dahiku di jantungnya. Dan menghela nafas pelan. Aku tidak menginginkan uangmu. Aku juga tidak menginginkan cintamu, Liu Ruyan. Aku hanya perlu melihatmu. Hanya perlu melihatmu saja sudah cukup. Saat meninggalkan rumah, aku memperhatikan bahwa kamar Cukuo tidak terkunci. Liu Ruyan menghalangi pandanganku tanpa jejak. Menangkup wajahku. Memberiku sebuah ciuman. Menelan pertanyaan itu ke dalam perutku. Perakiraan cuaca hari ini menunjukkan ikon setengah matahari. Setengah awan. Tetapi menjelang jam pulang kerja, tiba-tiba berubah menjadi Liu Ruyan yang deras. Hari ini dia tidak datang ke kantor. Aku mengiriminya pesan singkat. Bertanya apakah dia punya waktu luang? Bisakah dia menjemputku di kantor? Pesan yang kukirim tidak dibalas. Sampai rencana di komputer hampir selesai dikerjakan. Bahkan saat bertemu, hanya ada pesan hijau yang kukirim. Aku membereskan barang-barang dan berjalan menuruni tangga. Hujan turun terlalu deras. Jatuh ke tanah dan memantul dengan kuat. Sekarang angin bertiup di celanaku. Suara dingin di kedua kakiku disertai kilat yang tiba-tiba membelah langit. Aku terkejut dan mundur 2 langkah. Adegan kemarin tumpang tindih dengan sekarang. Membuatku teringat pada Cukuo. Takut pesan yang dikirim karena suara guntur sudah 1,5 jam. Dulu Liu Ruyan tidak pernah membalas pesanku selarut ini. Aku meneleponnya dan dering telepon berbunyi. Baru diangkat setelah sekitar setengah menit. Tapi yang mengangkat telepon bukan Liu Ruyan. Anak laki-laki di seberang sana terdengar malas dan santai. Halo. Angin dingin membuatku bersin. Di mana Liu Ruyan? Cukuo terdiam sejenak. Baru kemudian berkata dia sedang memasak sup jiang. Aku baru saja kembali dan sedikit kehujanan. Hujan semakin deras, aku menekan dalam hati. Sedikit kegelisahan itu. Dengan tenang berkata, bisakah kau menyuruhnya datang ke perusahaan sebentar? Menjemputku? Aku tidak membawa payung. Di sana hening sejenak. Maaf. Aku sedikit takut. Aku akan menyuruhnya datang setelah tidak ada guntur. Peran di antara kita seperti tiba-tiba terbalik. Membuatku untuk sementara tidak bisa membedakan siapa pacar Liu Ruyan. Kalau begitu, tolong berikan teleponnya padanya. Orang di seberang sana menekan speaker. Memanggil Ruyan. Pacarmu bilang dia tidak membawa payung. Bisakah kau menjemputnya? Setelah panggilan itu, hening dan kemudian terdengar suara gesekan samar. Cukuo menambahkan dengan suara pelan. Bukan padaku dia berbicara. Tapi aku tidak ingin kau pergi dan itu memalukan. Hening cukup lama. Sepertinya Liu Ruyan yang mengangkat telepon. Menghela nafas pelan. Ayuan. Maaf. Aku akan menjemputmu sebentar lagi. Kau tunggu aku di perusahaan. Sebuah payung telepon terputus. Cuaca lembab bisa membangkitkan banyak hal buruk. Bahkan bekas luka padat di lenganku seolah-olah terasa sakit samar. Dalam hujan deras yang tak terlihat ujungnya ini. Tiba-tiba aku menyadari. Aku tidak bisa menunggu Liu Ruyan. Aku terus menunggu sampai semua orang di perusahaan pulang larut malam. Baru aku menunggu orang yang menjemputku. Bukan mobil familiar Liu Ruyan. Berhenti di depan perusahaan. Pintu mobil terbuka. Menampakkan wajah Yao Lian. Teman Liu Ruyan, Yao Lian, tidak terlalu akrab denganku. Setelah masuk mobil, aku menyapa dengan suara pelan dan tangan serta kaki dingin. Di samping, kepalaku sudah pusing ditiup angin dingin. Mobil melaju sebentar. Yao Lian tiba-tiba berbicara. Dia tidak bisa melepaskannya. Aku mengangkat mata dan menatapnya melalui kaca spion. Kepalaku agak kacau. Liu Ruyan menyuruhku menjemputmu. Dia sendiri tidak datang. Karena sedang menemani Cukuo. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tanpa sadar ingin tersenyum. Dan kamu menyadarinya. Yao Lian tertawa. Putus sambung? Terjerat bertahun-tahun, jika bisa putus. Seharusnya sudah dari dulu. Dia mengejar Wulin dari kaca spion.
Bibir merah William. Aku tertegun. Lalu mengapa mereka tidak bersama? Karena di hati Cukuo ada duri, Liu Ruyan bersalah karena memulai bisnis. Orang berdosa. Dia menimpakan kesalahan itu pada Cukuo. Karena hari itu dia tertunda. Dan tidak bisa melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Di hatinya ada luka. Cinta dan benci sulit dipisahkan. Dia tidak bisa melewatinya. Dan Liu Ruyan berutang padanya. Selamanya merasa bersalah padanya. Jadi, apa kau mengerti? Nada bicaranya sangat tenang. Seperti pisau tajam. Diam-diam mengiris kulitku. Kau tidak akan pernah bisa masuk. Di antara mereka, aku tidak berbicara. Memalingkan muka melihat kendaraan yang lalu lalang di luar jendela dan embun yang menempel di jendela, yang ada di benakmu justru. Hari itu aku masuk ke cermin dan tidak bisa mengendalikannya. Rekan kerja berteriak-teriak mengajak pelanggan makan malam. Kebetulan Liu Ruyan lewat, suasana perusahaan bagus. Seorang rekan kerja dengan berani bertanya apakah dia pergi ke Liu Ruyan. Aku menoleh dan tersenyum dengan mata melengkung. Aku menatap matanya. Sebenarnya semua orang hanya bercanda. Karena tahu bahwa manajer Liu tidak terlalu ikut campur urusan pribadi. Tapi dia menatapku dengan senyum di bibirnya seperti angin musim semi yang baru mekar. Untuk pertama kalinya menjawab. Oke. Jantungku berdegup kencang tanpa alasan. Kemudian makan malam itu dibayar oleh Liu Ruyan saat pergi. Saat pergi ke meja depan untuk membayar. Aku kebetulan bertemu dengannya. Setelah membayar, aku mentransfer uang ke Liu Ruyan dan dia menghalangi tanganku. Dengan lembut berkata, tidak perlu. Tidak bisa. Manajer Liu sudah setuju sejak awal. Akulah yang mentraktir. Aku ingin mengambil kunci ponselku, Liu Ruyan. Menunduk menatap mataku, mengungkapkan sedikit kelembutan. Kalau begitu kamu traktir balik saja. Aku sedikit terkejut dan mendongak. Kebetulan bertemu dengan matanya. Senyumannya tertutupi kabut yang samar. Tatapannya jelas tertuju padaku. Tapi seolah tidak melihatku. Dia tersenyum sedikit licik. Aku tertegun dan berkata oke. Aku sangat familiar dengan tatapan Liu Ruyan. Melalui aku, dia melihat orang lain, aku tahu. Tapi tidak apa-apa. Kemudian Liu Ruyan mengakui. Hari itu adalah rencananya. Mengambil kesempatan untuk mengajakku berkencan setelah jatuh cinta. Dia meringkuk di pelukanku. Tertawa seperti rubah kecil berkata. Setelah kamu setuju hari itu. Aku tahu kamu tidak akan bisa lolos dari telapak tanganku, Ayuan. Dia bilang sejak pertama kali melihatmu. Aku sudah menyukaimu. Mobil Youlian sampai di rumah. Saat di bawah gedung. Hujan sudah reda. Dia membuka payung untuk menjemputku dari mobil. Mengantarku sampai ke pintu. Oh ya? Jika kamu benar-benar putus dengannya. Dan masih bekerja di perusahaannya. Jika merasa canggung, kamu bisa mencariku. Dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Aku mengulurkan tangan untuk menerimanya. Apakah ini sedang mencuri kesempatan? Ekspresi Youlian sangat tenang. Terlepas dari yang lain. Kemampuan kerjamu sangat luar biasa. Kemanapun kamu pergi, semua orang berebut untuk mendapatkanmu. Lebih baik aku memesanmu lebih awal. Aku belum berbicara. Namun, suara Liu Ruyan tiba-tiba terdengar dari belakangku. Agak dingin. Dia tidak akan mencoba merebut teman dari belakang. Ketahuan mencuri kesempatan. Tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun, bukan aku yang merasa canggung. Youlian tersenyum. Tidak menjawab perkataannya. Berbalik dan masuk ke mobil. Liu Ruyan mencengkeram pergelangan tanganku. Kuku-kukunya mencengkeram erat. Dagingku, tangan dan kakiku terasa dingin. Hanya tempat yang dia cengkeram yang terasa hangat. Pembuluh darah di pelipisku berdenyut-denyut. Kepalaku sakitnya tak tertahankan. Aku menatap Liu Ruyan dan berkata dengan serius. Kita sudah putus. Tidak baik. Dia bahkan tidak berpikir. Langsung menolak. Ekspresi Liu Ruyan tidak bagus. Alisnya berkerut.
Apakah karena Cukuo? Dia akan pergi besok, kamu tidak perlu. Karena dia, suaranya tiba-tiba menjauh dan mendekat. Kepalaku terasa seperti akan meledak karena sakit. Tidak ada lagi keinginan untuk berdebat dengannya. Sesaat sebelum kehilangan kesadaran, aku melihat siluet kabur berlari ke arahku. Begitu familiar, membuatku tanpa sadar ingin melarikan diri. Mungkin karena kehujanan dan tertiup angin dingin. Kondisi tubuhku memang tidak terlalu baik. Tiba-tiba aku demam. Ketika aku bangun keesokan harinya, aku mendengar Liu Ruyan sedang menelepon. Maaf. Ada urusan hari ini, sedang sakit. Aku harus merawatnya. Kantuk yang berat kembali menyerang. Aku tertidur lagi dalam keadaan linglung. Handuk di dahiku diganti dengan yang baru dan aku terbangun lagi. Aku tidak tahu kapan. Hanya karena aku terbangun karena haus. Tenggorokanku sangat kering hingga terasa sakit. Handuk di kepalaku sepertinya sudah kering karena demam tinggi. Seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Aku membuka mulut dan ingin memanggil Liu Ruyan untuk waktu yang lama. Tetapi aku tidak bisa mengeluarkan satu suara pun yang utuh. Dia tidak ada di kamar. Gelas air diletakkan di tepi nakas. Aku berusaha keras untuk menopang diriku. Tidak punya tenaga untuk meraihnya dengan tangan dan kaki. Ketika aku dengan susah payah pindah ke sisi tempat tidur, selimut di bawahku tiba-tiba tergelincir. Aku menjatuhkan gelas air. Dan orang itu juga jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh tubuhku terasa seperti berantakan. Semuanya sakit. Tidak ada yang datang untuk membantuku karena kepalaku demam. Saat pikiranku tidak jernih, orang itu muncul. Dia memiliki wajah yang 8/10 mirip dengan Liu Ruyan. Ketika dia tersenyum, ada 2 lesung pipi dangkal di sudut bibirnya. Dia tersenyum dan melepaskanku. Ayuan. Dia berkata kau harus hidup dengan baik. Aku ingin memanggil namanya. Tapi tenggorokanku kering dan sakit. Tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Song An-an, jangan pergi. Song An-an bangun di rumah sakit. Suhu tubuhnya sedikit turun. Warna putih di tenggorokannya menghilang. Di samping tempat tidur ada Liu Ruyan. Melihat aku bangun, alisnya sedikit mengendur dan dia menuangkan air. Rasa sakit di tenggorokanku akhirnya sedikit mereda. Ayuan. Demammu kali ini sangat parah. Ekspresinya agak aneh. Suaranya masih melembut. Ketika aku kembali, aku melihatmu tidak ada di tempat tidur. Kenapa tiba-tiba jatuh dari tempat tidur? Aku tidak berbicara. Tatapannya tertuju pada tangan tempat aku disuntik. Dan dia membuka mulutnya dengan lembut lagi. Ayuan. Kenapa ada begitu banyak bekas luka di tanganmu? Menundukkan matanya. Bekas luka yang hangus berkumpul di lenganku. Seperti serangga yang jelek. Aku menghindari topik ini. Dan bertanya balik padanya. Kau pergi kemana? Aku jelas mendengar Zong berkata. Untuk pulang merawatnya? Terdiam sesaat, perusahaan tiba-tiba ada urusan, penipu. Sebenarnya aku mendengar hari pertama Cukuo kembali. Malamnya dia sudah merengek manja. Memintanya menemaninya ke tempat hiburan sesuai tanggal. Justru hari ini kau menelepon Cukuo. Liu Ruyan tertegun. Aku menatapnya dengan tenang, dia tidak bergerak. Untuk kedua kalinya aku menyebutkan. Kita putus saja. Tidak bisa. Dia menolak. Tanpa ragu menggenggamnya. Tangan yang tidak diinfus itu kugenggam erat. Ayuan, kita tidak putus. Lalu Cukuo bagaimana? Ekspresiku tenang. Dia akan menikah. Suara Liu Ruyan sedikit tercekat. Orang tuanya telah mengaturkan calon pasangan untuknya. Mereka berdua cocok. Tanggal pernikahan juga sudah ditentukan. Dia kali ini hanya kembali untuk melihat-lihat. Hari ini dia pergi. Kembali untuk menikah. Wajah Liu Ruyan seperti laut dalam bayangan. Membuatku tidak bisa melihat dengan jelas tetapi melihat dengan jelas sedikit warna merah yang merekah di ujung matanya. Aku merasa diriku memainkan peran yang tidak begitu baik dalam cerita ini. Seperti peran pendukung jahat di antara cinta sejati. Aku tahu aku seharusnya marah.
Tetapi melihat wajah Liu Ruyan itu, semua emosiku langsung hilang. Aku menghela nafas. Tidak menyebut Chu Kuo lagi. Sejak hari itu, sepertinya benar-benar menghilang dari hidupku. Kamar terkunci itu kembali tertutup debu. Seolah-olah tidak ada yang pernah membukanya. Aku dan Liu Ruyan seolah kembali seperti dulu. Tetapi terkunci tidak berarti tertutup selamanya. Suatu hari nanti kunci yang cocok akan membuka pintu itu. Aku bertemu Chu Kuo saat dinas di luar kota. Aku tahu dia sebenarnya tidak terlalu menganggapku penting. Selama dia ada, dia akan selalu menjadi penjaga Liu Ruyan. Jadi dia tidak perlu menatapku. Juga membuatku merasa malu. Saat Jun sedang makan di hotel, dia tiba-tiba muncul dan duduk di seberangku tanpa basa-basi. Aku sedikit terkejut. Kebetulan sekali. Chu Kuo melengkungkan bibirnya. Tidak kebetulan. Aku tahu jadwal hatimu dari Ruyan. Aku datang menemuimu dengan sengaja. Tatapannya tertuju pada wajahku. Agak dangkal. Sekilas memang sangat mirip. Aku tahu dia mengatakan bahwa aku dan dia tidak menjawab. Chu Kuo tidak peduli dengan debuku bertemu matanya. Apakah kamu mencintai Liu Ruyan? Aku masih diam. Dia tersenyum. Aku merasa kesal dan tidak bisa melepaskannya. Juga enggan. Hanya ingin saling menyiksa dengannya. Liu Ruyan tidak mencari orang lain setelah putus denganku. Ketika aku mendengar dia bersamamu, aku juga sedikit terkejut. Kemudian mereka menunjukkan fotomu kepadaku. Mata Chu Kuo berbinar. Ekspresi di wajahnya sedikit senang. Daripada dia mencari pengganti. Yang membuatku lebih bahagia adalah dia tidak akan pernah bisa melupakanku. Dia tersenyum dengan ekspresi sombong di wajahku. Dengan kesombongan yang disukai. Jadi aku memutuskan untuk tidak melepaskannya. Fang Yuan. Aku akan merebutnya kembali. Aku kembali dari perjalanan bisnis 4 hari kemudian. Ketika Liu Ruyan datang menjemputku di bandara. Dia juga membawakanku makanan penutup favoritku. Aku meletakkannya di samping dengan sedikit lelah. Liu Ruyan tidak peduli. Menatapku sambil tersenyum. Yuan. Mari kita pergi ke dunia berdua. Oke. Aku akan memberimu cuti. Pergi keluar dan temui dia. Belum selesai berbicara. Terputus oleh dering telepon yang tiba-tiba, nama kontak. Aku melihatnya dengan jelas. Liu Ruyan tanpa sadar menatapku. Aku mengalihkan pandanganku. Dengan sadar menghindar. Ingin mengambil dan memakai earphone. Namun dia selangkah lebih dulu meraih tanganku. 1 detik. Menyalakan dan menyambungkan speaker pedang dan handsfree. Suara Chu Kuo datang dari seberang seperti asap. Aku akan menikah. Bisakah kamu datang tanggal 8 bulan ini? Mata Liu Ruyan menatap mataku dengan tajam. Aku menundukkan mata menyembunyikan ekspresi di mata. Cukup lama. Aku mendengarnya berkata bahwa pernikahan Chu Kuo akan aku datangi bersama Liu Ruyan. Awalnya aku ingin pergi ke kantor. Namun sikapnya secara tak terduga keras. Yuan, kamu adalah pacarku. Apakah pacar atau hanya pengganti yang lebih rendah? Aku tidak bertanya padanya. Karena kami sama-sama hina. Pernikahan Chu Kuo sangat meriah. Ada banyak orang di lokasi. Dekorasinya juga indah. Saat aku duduk, aku mendengar orang-orang di meja sebelah berdiskusi tentang pihak wanita. Kamu tidak tahu betapa Xiao Yao menyukainya. Dia sendiri yang mendesain pernikahannya. Setiap tahap diawasi olehnya. Aku mengerutkan bibirku. Saat menoleh, aku bertemu dengan mata Liu Ruyan yang tersenyum. Senyumnya agak dipaksakan. Seolah dia juga mendengar percakapan mereka. Yuan. Pernikahan seperti apa yang kamu suka? Aku belum pernah memikirkannya. Pernikahan dan sisa hidup bagiku seperti ruang kosong yang tidak diketahui. Dulu aku juga berpikir, selama orang itu bisa berada di sisiku. Seperti inilah seumur hidup. Kemudian aku tidak ingin Liu Ruyan. Tidak menunggu jawabanku. Dia dengan lembut menyentuh dahiku.
Jika kita menikah, semuanya akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Baiklah, kita tidak akan menikah. Tanpa sadar aku ingin mengatakannya. Orang-orang di atas panggung. Namun mendahuluiku dengan suara bising dari mikrofon. Tercampur dengan suara pria yang penuh emosi. Bergema di tempat kejadian. Memekakan telinga. Liu Ruyan. Aku tidak ingin menikahinya. Selama kamu bersedia, kita akan meninggalkan pandangan semua orang sekarang. Mengikuti tatapan Cukuo. Terkejut. Tertawa kecil. Marah. Berbagai macam emosi. Menekan jantung dengan berat. Dalam sekejap, tekanan naik ke titik tertinggi. Di telingaku tidak ada apapun. Napas yang bising juga menjadi sulit. Cukuo menatap Liu Ruyan. Mereka seperti gembala dan gadis penenun yang saling memandang melintasi Bima Sakti. Dia menatapnya dengan mata tertunduk. Penuh kasih sayang. Liu Ruyan. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak peduli. Dulu, selama hari ini kamu bersedia, kita akan bersama. Aku tidak ingin menikahi orang lain. Tidak ingin menghabiskan seumur hidup dengan orang yang tidak kucintai. Aku mencintaimu, Liu Ruyan. Kita pergi bersama. Oke. Keributan pecah di tempat itu. Aku melihat seorang tetua yang tidak kukenal. Berteriak dan menangis untuk menghentikannya. Hidup seperti air pasang. Perlahan menenggelamkan kita. Aku menatap Liu Ruyan. Tangannya mengepal erat. Seolah berusaha keras menahan sesuatu. Rasa sakit dari kedalaman tulang menyebar. Tetapi rasa sesak yang sudah lama tidak kurasakan membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Detik berikutnya dia tiba-tiba melepaskan tangannya. Aku menatapnya dengan linglung. Bangkit dan berlari ke arah Cukuo. Menuju dia untuk memeluknya. Namun, mereka semakin mendekat. Melihatnya meraih tangan Cukuo. Bergandengan tangan dengannya dan pergi dari lautan manusia yang bergejolak. Aku melihat senyum di bibir Cukuo. Dan suara diskusi dari segala arah. Aku mendengar seseorang memarahi Cukuo karena merusak pernikahan. Mencaci mantan pacar Liu Ruyan seharusnya tidak mencaci saya. Tidak bisa menjaga pacarnya sendiri. Tekanan berat di hati. Seolah-olah akan meledak. Tapi aku hanya menatap kosong tempat mereka menghilang. Aku sangat iri pada Liu Ruyan. Liu Ruyan memegang tangan Cukuo dan membawanya pergi dari venue. Ada juga orang yang mengejar di belakang. Dia menginjak pedal gas sampai habis. Melaju sepanjang jalan. Ruang di dalam mobil sangat sunyi. Cukuo tidak berbicara. Senyum di wajahnya tidak hilang. Liu Ruyan tidak tahu harus pergi kemana. Pikirannya kacau balau. Tidak bisa dipisahkan atau dipotong. Dia baru menyadari bahwa dia membawa Cukuo pulang ketika dia parkir. Cukuo membuka kamar yang terkunci itu. Ketika dia keluar setelah berganti pakaian, dia melihatnya duduk di sofa sambil merokok. Liu Ruyan sudah lama berhenti merokok. Sejak dia pergi, dia tidak merokok lagi. Asap putih yang mengepul kabur. Setengah sisi wajahnya. Cukuo tersedak oleh bau asap di hatinya. Tapi merasa sedikit tidak nyaman. Dia berjalan mendekat dan memeluk Liu Ruyan. Ingin mencium tetapi dihindari. Melihat wajahnya terlewatkan. Cukuo tertegun. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengambil ponselnya untuk menelepon. Cukuo melihat kontak bernama Ayuan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meraih tangannya. Tidak membiarkannya menelepon. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku Liu Ruyan mengerutkan kening. Itu adalah kejengkelan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Menghubungi pacar? Kuo tertegun. Kegembiraan tadi tiba-tiba hilang. Liu Ruyan. Dia ke arahku. Dia mengangkat matanya dan menatap mata Cukuo tanpa menyangkal. Bukankah kamu bersamanya karena dia mirip denganku? Kamu sudah membawaku pergi. Dia hanyalah pengganti. Aku sudah kembali. Aku akan selalu berada di sisimu, Liu Ruyan. Aku memaafkanmu.
Mari kita kembali seperti dulu. Oke. Liu Ruyan melihat tidak ada ekspresi di wajahnya. Asap putih mengaburkan separuh wajahnya. Tapi Chu Kuo masih meremehkan. Melihat kedinginan di separuh wajahnya yang lain, dia berkata, "Tidak baik. Chu Kuo, aku berhutang padamu. Kau tidak ingin menikah. Aku akan menemanimu. Tapi kau seharusnya tidak di depan umum. Membuat keluarga tunanganmu dan pacarku merasa malu. Karena aku berhutang padamu. Jadi aku memilih untuk memprioritaskan emosimu." Tapi Chu Kuo, dia merencanakan warna hitam dan putih yang berbeda. "Aku tidak lagi mencintaimu." Emosi Chu Kuo tiba-tiba runtuh. Seperti roh jahat yang tertiup angin. "Tapi kau berhutang padaku, Liu Ruyan. Kau berhutang padaku, kau tidak akan pernah bisa membayarnya kembali seumur hidupmu." Liu Ruyan tidak berbicara. Memegang telepon dan terus menelepon. Tetapi hanya suara wanita mekanis yang terus mengulang. "Maaf. Nomor yang Anda tuju." Dia sedikit cemas keluar dari celah. Ingin menelepon suara ke Fang Yuan. Tetapi ada pesan yang belum dibaca di WeChat. Itu dikirim oleh Fang Yuan beberapa menit yang lalu. Tetapi emosi perpisahan melewati penjara. Liu Ruyan bangkit dan berjalan keluar pintu. Ingin kembali ke tempat kejadian untuk mencari Fang Yuan Chu Kuo. Tapi tiba-tiba tertawa. "Kau pikir dia benar-benar menyukaimu? Liu Ruyan? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Bagaimana mungkin seseorang yang benar-benar mencintaimu? Begitu murah hati hingga mantan pacarnya datang. Dan masih bersedia meninggalkannya untuk berada di ruangan yang sama?" Liu Ruyan tidak menoleh ke belakang. Menuju pintu, Chu Kuo di belakangnya. Tertawa dan tertawa lalu menangis lagi. "Kau menjadikannya pengganti. Bagaimana kau tahu kalau kau bukan pengganti orang lain?" Liu Ruyan tiba-tiba berbalik. Berjalan mendekat dengan langkah besar. Pegang bahu Chu Kuo. "Apa yang kau tahu?" Chu Kuo menatapnya. Air mata keluar karena tertawa. "Aku tidak akan memberitahumu, Liu Ruyan. Aku hanya ingin kau menderita." Telepon Fang Yuan tidak tersambung. Orang-orang mengatakan dia mengambil cuti panjang. Liu Ruyan bertanya kepada semua orang yang dia kenal. Tetapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Untuk pertama kalinya, Liu Ruyan merasa kesal seperti mengerjakan soal matematika yang rumit. Jawaban yang dibuktikan tertulis penuh di rumah. Tetapi tidak bisa mendapatkan rumah terakhir. Hari ke-10 Fang Yuan cuti. Itu adalah hari hujan lainnya. Ketika Liu Ruyan berada di bawah, dia bertemu Song Zi. Song Zi melihatnya. Dia tertegun sejenak. Bertanya padanya, "Presiden Liu, apakah Anda dan Fang Yuan putus?" Liu Ruyan ingin berkata. Adik itu hanya membuka mulutnya tetapi kehilangan kata-kata. Song Zi menoleh untuk melihat hujan lebat di luar. Setelah beberapa lama, dia berbicara. "Kau jauh lebih beruntung darinya." Ada semacam kontradiksi dalam diri Fang Yuan. Liu Ruyan pertama kali bertemu dengannya. Dalam keadaan linglung. Dia menganggapnya sebagai Chu Kuo yang dulu. Dia mengakui bahwa itu karena emosi ini. Baru kemudian dia menyadari. Dia dan Chu Kuo sangat berbeda. Fang Yuan sangat lembut dalam berinteraksi dengan orang. Dia selalu tersenyum pada semua orang. Tetapi dia kadang-kadang bertemu Fang Yuan sendirian. Tetapi dia seperti jiwa tanpa jiwa. Boneka itu tanpa ekspresi. Dan gemetar saat diganti. Menjadi cinta yang segar dan berapi-api. Sebenarnya gerakan intim di antara mereka juga sangat mahir. Fang Yuan tidak alami dalam keintiman. Dia terlalu lambat. Dan juga terlalu mahir. Batas terjauh di antara mereka hanyalah ciuman yang dia berikan di wajahnya. Dia pikir dia pemalu. Tetapi dia akan selalu berdiri tidak jauh. Melihatnya linglung dari dekat. Liu Ruyan secara tidak sengaja bertemu dengan tatapan itu. Seolah jatuh ke hamparan salju yang membentang ribuan mil. Terlalu banyak hal yang bercampur aduk di dalamnya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah cinta yang turun tanpa henti. Dia pikir dia mencintainya. Namun,
Mereka berdua adalah pembohong. Dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Seperti emosinya yang selalu acuh tak acuh. Seperti keluarganya yang dia hindari dan atur. Seperti keluarganya yang dia atur secara tidak teratur. Keraguan yang jelas ini, dia sama sekali tidak tahu. Fang Yuan akan segera menyelesaikan 2 hari terakhirnya seperti asap, petugas di pintu masuk pemakaman yang dikatakan Song Zi. Melihat ekspresinya kosong sesaat. Mengucapkan sebuah nama. Song An, Liu Ruyan, dan Chu Mei. Pria parubaya itu menggaruk kepalanya. Agak menyesal. Dia bermaksud bahwa kamu seharusnya datang untuk melihatnya, kan? Seharusnya saudara kembar, Liu Ruyan, tidak menjawab. Sebaliknya, bertanya kepadanya. Bagaimana Anda mengingatnya? Dia tersenyum. Saya telah bekerja di sini selama 3 tahun. Seorang anak laki-laki datang setiap minggu. Tanpa menghiraukan cuaca. Tidak pernah absen sekalipun. Dia kemudian penasaran dan ingin tahu siapa yang dimakamkan di sana. Seorang gadis berusia 20-an tersenyum dengan lesung pipi yang dangkal di sudut bibirnya. Dia mengingat wajah Liu Ruyan. Wajahnya tidak bisa dikatakan baik. Dia mencari tahu lokasi Song An. Berjalan ke arah itu, angin di pemakaman bertiup dan tertawa. Di depan makam Song An berdiri seseorang, sosok Fang Yuan kurus. Tampak agak kesepian di antara makam-makam di seluruh taman. Dia seperti punggung dalam arti lain. Dia membuka mulutnya, Fang Yuan. Saat aku menoleh, pupil mataku berputar sesaat. Orang itu samar-samar dan tidak jelas. Membuatku berpikir itu dia, dan kemudian merasa lucu. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Ini adalah kesedihan yang paling sederhana dan tidak ada. Kematian yang pucat. Mereka Liu Ruyan sesaat. Aku memiliki tekanan, Liu Ruyan datang dengan tenang. Sering tersenyum padaku. Tidak mengikuti lesung pipi dan senyum Song An. Tapi kali ini dia tidak tersenyum. Matanya tertuju pada foto hitam putih di belakangku untuk waktu yang lama sebelum dia dengan susah payah membuka mulutnya. Suaranya seperti sungai yang membara. Yuan, setiap kali aku melihatmu, apa yang kupikirkan? Memikirkan apa? Mengintip setiap saat Liu Ruyan. Setiap kali aku menatap lingkar wajah Liu Ruyan dengan linglung. Aku meminjamnya untuk menggambarkan An-anku. Jika dia tidak mati. Jika dia selamat, akan jadi seperti apa? Aku tumbuh besar di ganggang kecil perkampungan kumuh. Seluruh masa kecilku dihabiskan di sana. Gosip orang dewasa yang bercampur dengan kata-kata kotor seperti selokan. Bau busuk dan berjamur. Di mana-mana ada lalat. Juga ayah yang suka minum dan ibu yang acuh tak acuh. Batas antara hidup dan mati tidak terlalu jelas bagiku sampai-sampai aku hampir kehilangan kesadaran saat ayah dan ibu bertengkar. Mendengar ibu menghentikan ayah. Berkata, jangan sampai benar-benar membunuhnya. Yang kupikirkan adalah lebih baik mati saja. Aneh. Mereka takut ketahuan orang luar. Takut meninggalkan bekas di tempat yang tidak tertutup pakaian. Namun seiring bertambahnya usia, mereka tidak lagi cukup. Hanya mati di rumah. Tapi kali ini dia keterlaluan. Ingin menunjukkan sifat kejam mereka di luar juga. Dipukuli dan dimarahi sebelum orang lain menyadarinya. Tanpa martabat. Aku seperti dilahirkan untuk membayar hutang mereka. Sebenarnya tidak masalah. Karena aku sudah terbiasa ketika aku berusia 15 tahun. Aku berdiri di gedung sekolah 5 lantai dan melihat ke bawah. Angin bertiup kencang. Saat itu juga terlintas pikiran untuk melompat saja. Lalu Song An muncul. Aku tiba-tiba ditarik pergelangan tanganku ke belakang. Akhirnya kami berdua berguling di tanah yang kasar. Tangan Song An tergores. 2 luka, tetapi aku yang dipeluknya baik-baik saja. Saat melepaskan pelukan, dia menghela napas panjang. Menegurku untuk tidak berpikiran pendek. Namun saat bertatapan dengan mataku, dia langsung mendapatkan keberuntungan yang tidak tepat waktu. Mendaki ke wilayahnya. Kenapa kamu? Kamu kenal aku? Nilai nomor 1 di angkatan. Siapa yang tidak mengenalnya? Suaranya perlahan melembut. Kenapa kamu berdiri di sana? Aku mengabaikannya.
Bangkit dari tanah dan pergi. Dia memanggilku dari belakang. Aku tidak menoleh. Aku tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Terbiasa melakukan semuanya sendiri. Namun, Song An-an seperti NPC dalam game RPG yang tidak bisa dihilangkan jika tugasnya belum selesai. Sejak hari itu, dia mulai sengaja mencariku. Aku tidak terbiasa berinteraksi dengan orang lain, tapi aku tidak membencinya. Hanya saja pengalaman selama lebih dari 10 tahun membuatku tanpa sadar memilih untuk melarikan diri. Song An-an terus muncul dalam tugasku. Dan secara bertahap menjadi tugas harian di panel. Ketika ayah kembali dari luar, dia kebetulan bertemu denganku di jalan sepulang sekolah. Pria itu, dengan bau alkohol yang menyengat mendekatiku. Mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan dalam sedetik memukul wajahku dengan keras. Orang-orang di gang sudah terbiasa dengan itu. Melirik sekilas lalu berbisik-bisik. Kemudian terbawa ke topik gosip berikutnya. Aku menundukkan kepala, dia memarahiku. Aku kesal melihatmu. Setelah memarahi, dia tidak peduli. Aku pergi dengan langkah berat. Rasa sakit di wajahku belum hilang. Terasa sangat perih. Aku mendongak. Dan kebetulan bertemu dengan mata Song An-an di antara kerumunan. Dia tampak sedikit terkejut. Mengangkat buku di tangannya. Baru saja akan memanggilku, dia terdiam saat melihat pipiku. Dia membawaku ke rumahnya. Di rumah hanya ada dia dan ibunya. Song An-an membasahi handuk. Dan meletakkannya di wajahku. Bertanya siapa yang melakukannya? Ayahku, dia terdiam sejenak. Berbicara dengan susah payah. Dia kemudian melakukan ini padamu. Aku tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada lengan panjang yang kukenakan. Aku menarik resletingnya ke atas. Jangan bertanya, ada keheningan sesaat. Aku bahkan bisa mendengar detak jantung Song An-an yang kacau selama beberapa waktu. Tiba-tiba dia meraih tanganku. Dia berkata, Fang Yuan. Mari kita melarikan diri bersama. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, kita akan pergi ke pedesaan. Sebuah tempat bersalju yang jauh dari rumah. Melarikan diri dari tempat yang mengerikan ini. Di halaman kecil hidung masih bisa mencium petir yang masuk dari luar. Dicampur dengan bau alkohol dan rokok yang menjijikan. Senja jatuh di bahu Song An-an. Senyumnya agak dipaksakan. Lesung pipit di sudut bibirnya. Dangkal. Aku menutupi wajahku dengan handuk dan menjawab. Baik. Song An-an menemaniku ke sekolah dan pulang sekolah. Dengan alasan memintaku membantunya belajar. Dia membujukku untuk pergi ke rumahnya. Membiarkan neneknya membuatkan makanan enak untukku. Song An-an pintar tetapi pikirannya tidak tertuju pada belajar. Aku mendesaknya. Kemudian nilainya perlahan membaik. Kemudian, kami mengikuti ujian masuk perguruan tinggi pada hari hasilnya keluar. Song An-an dengan gembira menarikku keluar. Berkeliaran di jalanan dan ganggang. Ayuan adalah yang kedua di seluruh provinsi. Sekarang kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Mereka bersama-sama membeli kue kecil. Kemudian cahaya lilin terpantul di matanya seperti api yang membara. Membakar hatiku. Kamu ingin pergi kemana? Belum terpikirkan? Kalau begitu pikirkan pelan-pelan dan beritahu aku. Aku akan pergi bersamamu. Song An-an seperti bola api. Aku merasa hangat saat mendekat. Dalam keadaan linglung. Bahkan akan muncul ilusi bahwa diriku juga ikut terbakar. Hanya saja api itu belum sempat berkobar. Sudah dipadamkan. Ada media dari provinsi yang ingin mewawancaraiku. Aku menolak. Mungkin hari itu aku dimarahi oleh ayahku yang mabuk di jalan. Dia melihatnya. Dia tidak mencariku lagi. Menjelajahi lingkungan selama lebih dari 10 tahun. Kehidupan yang dipandang dingin oleh orang lain. Menjadi bahan bagi orang lain untuk mencari perhatian. Mereka dengan berlebihan mengutuk orang tuaku dan menceritakan betapa menyedihkannya hidupku. Kemudian setelah melalui beberapa pemrosesan. Menjadi bahan obrolan para pekerja setelah makan. Berita ini menyebabkan sensasi. Dan banyak media yang datang mencium bau.
Mereka tanpa henti menginvasi hidupku. Semua orang menunjuk dan mengomentari diriku. Mengatakan bahwa itulah anak malang yang orang tuanya memperlakukannya seperti itu. Nilainya masih sangat bagus. Kamu harus belajar darinya, orang tuaku sangat terganggu. Sepertinya mereka menderita pembalasan. Dimarahi dengan kasar. Dihukum oleh unit kerja. Tetapi sampah tidak akan pernah bertobat. Jadi pada akhirnya semuanya semakin parah dan menimpa saya. Ketika saya diusir oleh mereka. Hari itu mendung dan hujan. Ayahku memarahi dengan mata melotot. Pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Tetangga sekitar berbisik-bisik. Semua orang berkumpul untuk menonton pertunjukan. Tetapi tidak ada seorang pun yang menawarkan bantuan. 18 tahun penderitaan. Lapisan demi lapisan makian. Akhirnya pada saat ini mencapai puncaknya. Menghancurkan pertahanan psikologis terakhir saya. Kemudian Song An-an muncul. Dia tanpa ragu menerobos kerumunan. Dan meraih tanganku. Ayuan. Tidak apa-apa. Aku akan membawamu pergi. Jangan takut, Ayuan. Aku ada di sini, aku sakit. Song An-an membawaku kembali ke rumahnya. Hanya ada 2 kamar di rumah itu. Dia memberikan kamarnya kepadaku. Dan setiap hari tidur bersama neneknya. Aku mengurung diri di kamar. Menutup tirai tebal. Meringkuk dalam kegelapan. Bekas luka lama seperti cacing yang bersarang di tubuhku. Menggerogoti sarafku. Aku tidak tahan melihat sedikit pun cahaya. Kadang-kadang aku menjadi gila. Mencakar tanganku dengan kuku tajam. Mencakar hingga berdarah-darah lalu tersadar. Seperti orang yang memiliki mata. Mendapatkan kembali kesadaranku. Sama sekali tidak tahu. Apa yang telah kulakukan sedetik yang lalu. Song An-an mengobatiku dalam kegelapan. Kadang-kadang aku tidak berbicara. Dengan patuh membiarkannya mengobatiku. Kadang-kadang aku tiba-tiba kambuh. Mengulurkan tangan dan menepis obat di tangannya. Lalu pergi menemui simpul di hatiku. Baik. Rumah menangkapnya dengan sangat erat. Darah di lengannya baru saja berhenti dan menetes lagi. Dalam kegelapan total. Hanya mata Song An-an yang memiliki cahaya redup. Dia tiba-tiba bergegas. Memelukku erat-erat. Aku terkurung olehnya. Ingin bergerak tetapi takut menyakitinya. Tidak merasakan sakit sama sekali. Hanya menggigit bahunya. Song An-an tidak berbicara. Hanya memelukku. Sampai kegilaanku berlalu. Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi mencekam. Song An-an Ayuan. Dia memotong perkataanku. Kepalanya terkubur di leherku. Tangannya sedikit gemetar. Aku menyadari bahwa bayangan mayat di kerahku sepertinya jatuh. Percikan api membakar hampir membakarku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia terus mengulanginya. Tidak tahu apakah menghiburku. Atau menghibur dirinya sendiri. Kamu hanya sakit. Seperti terkena flu. Selama kita pergi ke rumah sakit untuk berobat. Minum obat dengan baik. Mendengarkan perkataan dokter, kita akan sembuh. Pasti akan sembuh. Dalam kegelapan dunia, bau amis darah dan aroma deterjen lavender di tubuh Song An-an bercampur. Dan debu-debu halus yang berterbangan di udara. Aroma tubuhnya melayang di tubuhku. Berat dan panas membara. Sunyi sampai aku bahkan bisa merasakan jantungnya berdetak kencang di dadanya. Aneh sekali. Dipukuli oleh ayah dan ibu. Bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Aku tidak menangis ketika mereka menamparku di depan teman-teman di sekolah. Aku juga tidak menangis ketika semua orang menunjuk dan mengusirku dari rumah dengan tatapan aneh. Aku juga tidak menangis. Tetapi cairan hangat yang mengalir di wajahku. Dengan jelas memberitahuku bahwa aku menangis. Air mata itu asin. Aku tanpa sadar ingin menghapusnya. Tetapi Song An-an memelukku lebih erat. Detak jantung menggelegar tanpa henti. Aku menutup mata. Memeluk pinggangnya dengan kedua tangan. Saya bilang saya hanya sakit. Ketika Song An-an pertama kali membawa saya ke rumah sakit.
Dia berpakaian sangat tebal dan tertutup rapat. Tapi saya masih sakit di tengah jalan. Dia membantu saya menahan sebagian besar tatapan aneh orang. Berbisik pelan, "Ayuan. Aku di sini, jangan takut, Ayuan." Ketika saya sadar kembali, saya bertemu dengan matanya, mata si Yuan dipenuhi dengan sedikit kehilangan ingatan. Bukan rasa malu, tapi sakit hati. Saya tiba-tiba menjadi tenang. Dokter mengatakan saya perlu dirawat di rumah sakit. Tapi kami tidak punya banyak uang. Dia berbalik dan memberi saya obat. Obat antidepresan tidak murah. Itu adalah liburan yang panjang dan membosankan. Song An pergi pagi pulang malam setiap hari. Bekerja paruh waktu. Dan juga mengawasi saya. Minum obat. Mencarikan saya psikolog. Dia menjadi lebih gelap. Hanya matanya yang masih bersinar. Saya sudah bisa keluar tetapi masih takut tempat ramai. Song An kembali di malam hari. Melihat saya di halaman bersama nenek memetik sayuran. "Ayuan, apakah kamu sudah minum obat hari ini?" Senyumnya tampak bersinar. Saya mencuci tangan dan makan. Ngomong-ngomong, ada guru dari kelas bimbingan yang datang mencari. Dia ingin saya memberi les siswa. Dia tertegun sejenak. Saya setuju. Nomor 2 di provinsi, teman sekamar yang kaya tidak kekurangan uang. Saya hanya sakit. Song An, saya akan sembuh. Dia sepertinya tiba-tiba melambat dan kemudian tertawa setelah beberapa saat. Kerutan heteroseksual di sudut bibir. Semuanya akan baik-baik saja untuk Ayuan. Menjelang akhir liburan musim panas, kondisi saya sudah bisa dikendalikan. Song An juga tidak terlalu sering keluar untuk bekerja. Dia mengumpulkan sejumlah uang. Memikirkan bagaimana menggunakannya untuk berbisnis. Nilai Song An cukup untuk masuk 985. Tapi dia bersikeras mendaftar di tempat yang sama dengan saya. Setelah masuk universitas, kami bertemu setiap akhir pekan. Menghabiskan 4 yuan untuk naik bus selama 2 jam. 2 orang bersama. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Kemudian saya tidak perlu minum obat lagi. Song An datang mengunjungi saya. Teman sekamar. Sesekali menggodanya. Saat dia menunggu saya di gerbang sekolah, dia mendekat dan menggoda teman sekelasnya. "Kamu siapanya Ayuan kami?" Song An tertegun mendengar pertanyaan itu. Ujung telinganya memerah. Aku berdiri di samping dan melihatnya. Entah kenapa ingin tertawa. Dia membuka mulutnya. Menjawab seolah sedikit kesulitan. "Adik?" Aku adik teman sekamarnya. Ada sedikit kebingungan. Aku menatapnya dengan linglung. Hanya merasa jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Aku terlahir lebih awal. Ingatanku lebih baik dari yang lain. Selalu bisa dengan mudah memecahkan soal-soal yang tidak bisa dipecahkan oleh teman sebaya. Tapi ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Tidak ada yang memberitahuku mengapa aku mulai menghindari kontak dengan Song An. Namun merasa senang saat dia menyapaku sambil tersenyum berulang kali. Mengapa aku tidak merasa sedih? Namun air mata mengalir? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Song An belum berjalan jauh. Sudah menyadari ada yang salah denganku dan bertanya ada apa? Aku berhenti. Melihatnya dan langsung bertanya. "Mengapa kamu berbohong?" Dia tertegun sejenak. Kemudian tersenyum, senyum yang polos. "Sia, bukankah kita keluarga? Aku lebih muda sebulan darimu. Kamu memang bisa dianggap sebagai kakakku." Aku merasa linglung mendengar kata itu. Perlahan mengunyah arti kata itu. Bukankah keluarga penting? Wajah Song An sedikit memerah. Suaranya penuh percaya diri. "Kita tinggal bersama. Nenek menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Apa kau tidak menyukai kami?" Aku suka menatap matanya dengan serius dan menjawab. "Aku suka nenek. Aku juga suka Song An. Aku suka nenek yang membuatkan labu untukku. Memanggilku anak baik. Mengatakan aku terlalu kurus. Memintaku makan lebih banyak.
Aku suka Song An-an. Matanya bersinar. Memintaku An-an menyukainya. Memberitahuku. Dia selalu menyukaiku. Dia bilang kita adalah keluarga. Bukan hanya orang tua yang memarahiku dan memukuliku. Tapi akan tersenyum lembut padaku. Bahkan jika dia tidak memiliki hubungan darah denganku. Kita adalah keluarga. Song An-an, kau adalah keluargaku yang sangat penting. Song An-an tertegun sejenak. Ada sedikit keengganan yang lewat di wajahnya. Kemudian segera menghilang. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh bahuku dengan lembut. Kau juga Ayuan. Saat itu aku percaya begitu saja. Sehingga bertahun-tahun kemudian, aku memikirkannya berkali-kali. Seandainya aku bisa lebih cepat menyadarinya. Seandainya aku bisa lebih cepat memahami rona merah di telinga Song An-an. Seandainya aku bisa memberitahunya saat itu. Perasaanku padanya lebih dari sekadar keluarga. Mungkin kita bisa mengurangi sedikit penyesalan. Lalu bagaimana selanjutnya? Song Zi membuka sebotol anggur lagi. Ragu-ragu bertanya padaku. Kemudian aku bangkit dan menendang botol anggur di tanah. Menginjak tutup botol yang berserakan. Ingatanku bagus. Aku ingat segalanya. Batu hijau? Hanya bagian itu pada garis waktu. Seolah-olah skala pada gigi sengaja dihilangkan. Aku tidak menatapnya, mataku tertuju keluar jendela. Pada langit yang akan segera terang, aku menjawab tidak relevan setelah beberapa saat. Apa kau ingat berita 5 tahun lalu? Saat menjelang tahun baru. Mobil menabrak pejalan kaki hingga 6 tewas dan 12 luka-luka. Song Zi tertegun sejenak. Memegang ponsel, ingin mencari. Aku memejamkan mata. Mobil saat ingatan yang sengaja dilupakan muncul kembali. Suara keras yang besar. Kerumunan orang yang berpencar. Dan sakit di pinggang karena didorong dengan keras. Kemudian ledakan teriakan dan tangisan yang tiba-tiba. Seseorang bergegas memeluk di jalan. Tidak bergerak dan berteriak. Seseorang berlari seperti orang gila ke jalan. Di tengah, semuanya membeku di genangan suara yang terus mengalir itu. Song An-an kehilangan banyak sekali darah. Apakah tubuh manusia memiliki begitu banyak darah? Aku tidak tahu waktu dipercepat ke depan. Ambulans datang. Dia dibawa ke ruang gawat darurat. Lampu di pintu menyala. Kemudian redup lalu menyala lagi. Aku lupa. Berapa kali dia didorong masuk dalam beberapa hari itu. Aku hanya ingat lampu di lorong rumah sakit sangat redup. Sangat dingin di tengah malam. Aku menghitung ubin di lorong itu berulang-ulang. Dari ujung ke ujung dan dari ujung itu ke ujung ini. Terkadang ada satu lebih. Terkadang ada satu kurang. Pada akhirnya aku juga tidak menghitungnya. Saat lampu terakhir kali padam, dokter keluar dari dalam, menggelengkan kepalanya padaku. Dia berkata, katakan beberapa kata terakhir. Saat aku masuk, mata Song An-an setengah terbuka melihat ke arah pintu. Ventilator menutupi sebagian besar wajahnya. Bau darah di dalamnya sangat kuat. Melihatku, dia sepertinya ingin tersenyum. Hanya mengangkat mata pun sepertinya sedikit sulit. Baru aku sadari. Dia sebenarnya sudah jauh lebih pucat. Lembut dan anggun. Seperti putri lemah dalam dongeng Eropa, Song An-an menggerakkan mulutnya. Namun tidak mengeluarkan suara. Aku melepas ventilatornya. Dia tidak berbicara lagi. Dia berusaha keras mengangkat tangannya. Dengan gemetar aku berlutut di tanah. Meletakkan wajahku di sisi tempat tidurnya. Song An-an mengulurkan tangannya. Perlahan, dengan lembut, dengan hati-hati menyentuh tulang alisku. Rasanya seperti membelai sutra yang berharga. Dan seperti ingin mengukir sesuatu ke dalam sumsum tulang. Ujung jarinya menelusuri alis mataku inci demi inci. Terasa sedikit menggelitik. Aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya. Song An-an juga menatap mataku, sedikit menyipit. Seperti ingin tertawa. Atau seperti ingin melihat lebih jelas untuk waktu yang lama. Baru kemudian aku mendengar dia memanggil namaku. Ayuan. Kesan yang kuberikan padanya.
Dia berbicara agak lambat, mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Seperti mengunyah pecahan kaca. Kamu harus hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Tapi aku tidak tahu apa artinya hidup dengan baik. Jadi aku bertanya, dan Song An tertegun sejenak. Seolah aku mengajukan pertanyaan yang terlalu tiba-tiba. Dia belum memikirkannya dengan baik. Belajar dengan giat. Mendapatkan ijazah. Mencari pekerjaan yang disukai. Dia ragu-ragu sejenak. Seperti ada sesuatu yang menghalangi, sehingga sulit untuk mengatakannya. Berkencan dan perlahan menua. Aku tidak berbicara. Tapi dia menjadi sedikit cerewet. Jangan begadang dan sakit. Harus segera pergi ke rumah sakit. Jangan sampai pada akhirnya. Suaranya semakin pelan, Ayuan. Aku menatapnya. Song An menatapku, matanya naik turun. Seperti di bawah malam. Permukaan laut yang dilanda badai. Ombak bergejolak. Namun semuanya hanya terpendam dalam ekspresinya yang tenang. Pada akhirnya, ujung jarinya berhenti di antara alisku. Dia berkata kamu harus makan dengan baik. Ayuan. Kemudian aku belajar seperti yang dia katakan. Lulus dan menemukan pekerjaan yang bagus. Bertemu Liu Ruyan. Dia menyatakan cintanya padaku. Kami berpacaran. Aku tidak begadang. Hanya saja sering mengalami insomnia. Sampai tengah malam. Aku juga sudah makan dengan benar. Tidak lagi pilih-pilih makanan. Aku jelas-jelas sudah melakukan apa yang kau katakan, Song An. Tapi kenapa aku masih tidak bahagia? Liu Ruyan menginginkan sebuah jawaban. Tapi aku tidak bisa memberikannya. Bukankah kita semua sama? Kau lupa saat kita belum berpacaran. Kau mabuk. Aku mengantarmu pulang. Kau memanggilku Akuo. Bukankah kita berdua cukup mirip? Cukuo berkata padaku. Pengganti tidak akan pernah bisa menandingi produk asli, Liu Ruyan. Bukankah kau juga berpikir begitu? Liu Ruyan membuka mulutnya. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi lama sekali tidak mengeluarkan suara. Cukuo sudah kembali. Kau juga sudah melepaskan ganjalan di hatimu. Dan melarikan diri bersamanya. Akhir bahagia yang sempurna. Bukankah akhirnya bagus? Aku berdiri di tempat tinggi melihat Liu Ruyan. Kenapa kau masih mencariku? Dia bilang bukan begitu. Aku membawanya pergi. Hanya karena rasa bersalah. Aku sudah, kau mau bilang kau jatuh cinta padaku? Aku memotong perkataannya. Liu Ruyan sedikit terdiam. Apakah cinta seperti ini? Aku bertanya padanya. Apakah cinta itu saat hujan? Tidak peduli padaku dan pergi membuatkan sup jahe untuknya. Meninggalkan orang sakit untuk menemani mantan pacar. Meninggalkan pacar saat ini di altar pernikahan. Membiarkannya menanggung gunjingan dan cibiran dari tamu undangan lainnya, Liu Ruyan. Kau katakan padaku apakah ini cinta? Dia tidak bisa menjawab. Saat pergi ke perusahaan pada hari Selasa. Song Zi bertanya. Aku pergi kemana? Kenapa mengambil cuti yang begitu lama? Nenek masuk angin. Menemaninya beberapa hari. Song Zi menepuk bahuku. Kau mengambil cuti dan menumpuk banyak pekerjaan. Ada kebutuhan mencari saya. Aku tersenyum. Memberinya lambaian pada dokumen di tanganku, tidak perlu lagi. Aku mau mengundurkan diri. Kebetulan tawaran yang datang tidak lama sebelum ulang tahun. Aku juga menerimanya begitu saja. Gajinya yang dia tawarkan sangat bagus. Nenekku sudah tua. Ada banyak kebutuhan uang. Aku mengundurkan diri pada pagi hari, Liu Ruyan. Datang mencariku pada sore hari. Ketika Song Zi mengantarku kembali ke rumah kontrakan baruku. Kebetulan bertemu dengannya, ketika dia melihatku. Ketamakan melintas. Dengan sedikit kesal mematikan rokok di antara jari-jarinya. Kenapa mengundurkan diri? Mantan pacar adalah atasan akan sangat canggung. Liu Ruyan tampak geli. Dia sudah lama berada di pusat perbelanjaan. Bahkan jika dia mahir dalam segala hal.
Bahkan jika ada beberapa momen panik, dia bisa segera menyesuaikan diri. Berubah menjadi Liu Ruyan yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Benarkah itu akan canggung? Yuan. Dia menatapku tanpa berkedip. Tidak menghindar, seperti biasa mahir. Tentu saja tidak. Karena aku tidak peduli. Hanya saja tidak ingin melihatnya lagi. Wajah yang 80% mirip dengan Song An itu. Aku menundukkan pandanganku. Tidak mempedulikannya dan mengambilnya. Kalau mau memotret orangnya sendiri. Liu Ruyan tiba-tiba memeluk dari belakang, aroma Liu Lanhua bercampur dengan bau rokok. Mengepungku dengan sikap yang tidak bisa dibantah. Liu Ruyan membenamkan wajahnya di punggungku. Suara lembut, Yuan. Dia hanyalah masa lalu. Bahkan jika kami terlihat mirip. Sekarang berdiri di hadapanmu. Hanya ada aku mengakuinya. Awalnya aku menyatakan cinta padamu karena kamu mirip Cupo. Tapi kemudian aku perlahan menyadari. Kamu dan dia berbeda. Aku benar-benar mencintaimu, dia berbisik dan membujuk dengan sabar. Jika kamu tidak senang karena dia, aku tidak akan berinteraksi dengannya lagi di masa depan. Selama kamu katakan, aku bisa melakukannya. Jangan marah padaku. Baiklah. Napas Liu Ruyan sedikit tidak teratur. Terjatuh di telingaku. Membakar telingaku. Aku tidak berbicara. Meronta dari pelukannya, Liu Ruyan tidak mau melepaskan. Aku dan dia saling bertatapan. Liu Ruyan tidak tahu. Fang Yuan sebelum usia 18 tahun tidak punya hati. Kemudian Song An muncul, cinta berakar. Berjuang untuk bertunas dari jantung. Bahkan tulang kering pun tumbuh darah. Kemudian, dia pergi. Jantungku kosong lagi. Pandanganku tertuju pada Liu Ruyan. Sudut bibirku tenang. Liu Ruyan. Kau benar-benar tidak sebanding dengannya. Liu Ruyan tidak marah. Tapi wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Aku tidak mempedulikannya. Jingzi membuka pintu dan masuk rumah. Keesokan harinya tidak ada siapapun di depan pintu. Namun ada abu rokok berserakan di tanah. Aku bekerja di perusahaan Yao Lian. Kehidupan sehari-hari sangat tenang. Liu Ruyan sering datang ke perusahaan Yao Lian. Aku memperhatikan bahwa tatapannya akan tertuju padaku. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Suatu hari, saat aku selesai melaporkan pekerjaan, Yao Lian tiba-tiba menghentikannya dan mendorong kotak hadiah yang dikemas dengan indah di atas meja ke arahku. Aku mengerutkan alisku, Liu Ruyan memberikannya, dia berdeham. Beberapa hari yang lalu aku pergi ke luar negeri untuk perjalanan bisnis. Katanya, kebetulan bertemu dengan lelang jam tangan ini. Sangat cocok, penutup kotak dibuka. Memperlihatkan pelat jam yang berkilauan di dalamnya. Halus dan mengalir. Terlihat sangat berharga. Aku tidak bergerak. Yao Lian tersenyum. Kunci kamar di rumahnya belum lama ini dicopot. Dia dan Chu Po benar-benar putus. Dia berkata, Tuan Yao. Aku memotong perkataannya. Dia tidak melanjutkan. Jika kau tidak ingin mendengarnya, aku tidak akan mengatakannya. Namun dia tidak akan menyerah begitu saja. Fang Yuan. Dia sepertinya serius. Aku keluar saat aku bertemu Liu Ruyan. Tatapannya tertuju pada ujung peringatan di tanganku. Dan setelah menyadari tidak ada apa-apa, tatapannya meredup. Saat mata kami bertemu, dia baru saja akan memanggilku Yuan. Tetapi aku memalingkan wajah terlebih dahulu. Dan berjalan pergi dengan cepat. Dalam satu hari, aku bertemu dengan dua orang yang tidak ingin kutemui. Chuga adalah orang yang kutemui di depan pintu setelah pulang kerja. Wajahnya agak kuyu. Sama sekali tidak tampak angkuh seperti pertama kali aku melihatnya. Fang Yuan, dia memanggilku. Aku berdiri di depannya dan bertanya. Apa yang dia inginkan? Tatapannya tertuju padaku. Seolah mimpi. Apakah dia tidak memberikannya padamu? Dia bilang jam tangan itu cantik. Dia membelinya untuk meminta maaf padamu. Dia bertengkar hebat dengannya. Dia bilang dia mencintaimu. Dia hanya ingin menikahimu.
Dia membersihkan rumah itu. Katanya ingin putus denganku. Aku bilang kamu tidak mencintainya. Tahukah kamu apa yang dia katakan? Ekspresi Chu Ge tiba-tiba menjadi bersemangat. Maju selangkah dan meraih bahuku. Dia bilang dia tidak peduli pada Fang Yuan. Tahukah kamu? Dia berkata. Selama dia mencintaimu, itu sudah cukup. Aku melihat ekspresi mengerikan Chu Ge. Namun hatiku sama sekali tidak beriak. Dia mencengkeram dengan sangat kuat. Kukunya hampir menancap di daging. Aku melepaskan tangannya satu persatu. Kamu salah. Dia tidak mencintaiku. Dia mencintai apa yang tidak bisa dia dapatkan. Dulu kamu, sekarang aku, Yao Lian. Adalah atasan yang sangat baik. Liu Ruyan jarang muncul sejak hari itu. Namun tindakannya tidak pernah berkurang. Dia seolah baru sadar. Harus mulai mengejarku. Menggunakan segala macam hadiah untuk menyenangkan hatiku. Semuanya aku kembalikan pada atasanku. Yao Lian berkata. Dia membujuknya, tetapi Liu Ruyan tidak mau menyerah. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan mudah menjadi obsesi. Terutama bagi orang seperti Liu Ruyan yang sudah terlalu lama terperangkap. Mungkin menjadi gila dan ramalannya menjadi kenyataan. Yao Lian menelepon saya di tengah malam. Saya sering insomnia. Tidak bisa tidur. Saat dia menelepon, saya belum tidur. Begitu saya mengangkat telepon. Itu adalah suaranya. Fang Yuan. Saya sekarang bersama Liu Ruyan di bar. Dia minum terlalu banyak alkohol. Dan menjadi gila lagi. Kami tidak bisa menghentikannya. Bisakah kalian datang ke sini? Mengapa tidak mencari orang yang salah? Tapi tidak berguna. Saya terdiam beberapa saat. Bertanya padanya. Apakah ini permintaan atasan? Yao Lian sedikit ragu. Menghela napas pelan. Maaf. Ini yang terakhir kalinya. Setelah ini, saya pasti akan menghentikannya untuk datang mencari Anda. Saya setuju. Ketika saya tiba di bar. Saat itu sudah pukul 3 pagi. Ruangan itu dipenuhi dengan bau alkohol yang menyengat. Alkohol kadar Liu tumpah di lantai. Botol? Berserakan tidak beraturan, Yao Lian sedang menghalangi Liu Ruyan minum. Teman lain juga membujuk saya. Saat saya membuka pintu ruangan, Liu Ruyan langsung bangkit dari sofa. Terhuyung-huyung ke arah saya. Bau alkohol memenuhi tubuhnya, Liu Ruyan jatuh ke pelukan saya. Kepala Liu Ruyan terkulai berat di bahu saya. Kali ini dia tidak salah memanggil orang. Fang Yuan, suaranya agak serak. Berulang kali memanggil nama saya. Seolah memastikan mimpi dan kenyataan. Saya menjawab. Dia langsung senang. Memeluk pinggang saya. Mengusap wajah saya. Setelah beberapa saat baru berbicara. Dia orang yang seperti apa? Saya tahu dia bertanya tentang Song An-an. Tapi saya tidak ingin mengatakannya. Liu Ruyan tidak menunggu nama saya. Melepaskan tangannya dan menatap saya. Matanya agak merah. Mengambang di pusat perbelanjaan. Setelah bertahun-tahun, saya pertama kali melihat ekspresi yang agak hancur di wajahnya. Bukannya tidak bisa didapatkan. Aku tidak mendengar dengan jelas Liu Ruyan mengangkat. Melihatku bertanya lagi. Orang seperti apa Song An-an itu? Aku tetap diam. Namun, dia tiba-tiba meraih tanganku. Aku dan dia sangat mirip. Benar kan? Aku tahu kamu menyukai wajahku ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia terlalu banyak minum. Bicaranya agak kacau. Dia tahu dia berkata kepadaku. Atau pada dirinya sendiri, menyukai wajah ini sudah cukup. Orang seperti apa dia? Katakan padaku. Fang Yuan menjadi pengganti juga tidak masalah. Asalkan kamu berada di sisiku. Dia menatap mataku dengan serius dan keras kepala mengulangi. Sorot matanya seperti kaca yang pecah. Kumohon padamu. Fang Yuan menjadi pengganti juga tidak masalah. Biarkan aku berada di sisimu. Aku diam-diam mendorongnya menjauh. Wajah Liu Ruyan sudah pucat seperti orang sakit. Sekarang, jejak terakhir warna merah juga menghilang sedikit demi sedikit.
Dia masih ingin meraih tanganku. Namun, aku mundur selangkah. Aku salah, Liu Ruyan. Kamu dan dia sama sekali tidak mirip. Yao Lian menyuruhku menemuimu. Aku datang. Dia berkata. Ini yang terakhir kalinya, Liu Ruyan. Jika kamu tidak ingin aku melihatmu. Kamu merasa jijik dan muak. Jangan seperti ini lagi. Baiklah. Wajah Liu Ruyan pucat. Tubuhnya sedikit gemetar. Aku merasa firasat wajahnya tidak baik. Baru saja ingin membuka pintu memanggil Yao Lian. Namun, dia kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba jatuh. Aku tidak melihatnya, dia memanggilku dari belakang, suaranya disiksa rasa sakit hingga lemah, Fang Yuan. Yao Lian masuk, memarahi ambulans, pergi menggendong Liu Ruyan. Dan aku berbalik berjalan keluar. Tidak menoleh ke belakang. Yao Lian berkata. Liu Ruyan dirawat di rumah sakit. Dia ragu-ragu di ujung telepon. Akhirnya hanya menghela napas. Berkata dia masih ingin menemuimu aku. Dia berkata jika kamu tidak ingin dia membencimu. Maka jangan terus mengejarnya. Aku tidak berbicara. Yao Lian meminta maaf sekali lagi. Maaf. Aku tidak akan membiarkannya mengganggumu lagi di masa depan. Angin bertiup kencang di pemakaman. Aku meletakkan bunga yang kubawa untuk Song An, seorang gadis berusia awal 20-an. Dengan darah di wajahnya. Saat foto itu diambil, aku berdiri di depannya. Bayanganku samar-samar terlihat di matanya. Yao Lian masih mengatakan sesuatu di telepon. Aku tidak mendengarkan satu kata pun. Akhirnya aku mendengar dia bertanya ragu-ragu. Jika, aku bilang. Jika dia tidak berbohong di awal dan serius ingin bersamamu. Apakah sekarang akan berbeda? Aku mendengar suara napas saling silang di telepon. Napas orang kedua. Lebih berat. Tidak akan. Aku menjawab. Telepon ditutup. Seketika menjadi sunyi di telingaku. Hiduplah dengan baik. Sebenarnya, kamu tidak harus jatuh cinta. Benar kan? Tidak ada yang menjawabku. Gadis di foto hanya tersenyum dengan sabar. Langit cerah dan awan tipis. Aku menundukkan mata. Song An, aku sangat merindukanmu. Nenek juga sangat merindukanmu. Aku izin pulang. Nenek sembuh. Hari itu dia membuatkan kue labu untukku. Aku duduk di halaman memetik sayuran. Matahari di luar halaman sangat bagus. Jatuh di tubuhku terasa hangat, nenek mengipasiku dengan kipas. Semuanya baik-baik saja. Hanya saja ada satu orang yang hilang. Tahun kelima Song An meninggal. Nenek sering mendesakku untuk membawa pacar. Aku selalu pulang ke rumah nenek saat liburan. Dari mana aku punya waktu untuk mengajari pacar? Rambutnya sangat putih. Namun dia masih mengipasi dengan senyum seperti dulu, anak baik. Aku tertawa dan membawanya ke sana. Dia dengan lembut mengetuk kepalaku dengan kipas anyaman. Berada di dapur, membawa labu dan berlari ke atas panggung. Di cahaya yang menyilaukan di ruang listrik. Orang-orang di sana merasa pusing. Nanti, kadang-kadang aku bermimpi tentang Song An. Song An yang berusia 16 atau 17 tahun bertanya padaku bagaimana mengerjakan soal ini. Pulang bersama setelah kelas malam selesai. Memegang tanganku. Mengatakan ingin melarikan diri bersamaku. Senyum Song An seperti matahari yang bersinar terang. Pada akhirnya, semuanya berusia 21 tahun. Song An pucat pasi. Berbaring di ranjang rumah sakit. Kemudian menjiplak dan mencium berulang kali. Mengulangi berulang-ulang. Memintaku untuk hidup dengan baik. Song An, kamu lupa. Karena bertemu denganmu, hidupku menjadi lebih baik. Aku kembali dari pusing singkat. Nenek memanggilku di dalam rumah. Aku menjawab dan berjalan masuk. Aku menyeka air mata di sudut mataku. Seolah-olah aku belum pernah menangis seumur hidupku. Lama sekali. Sisa beberapa dekade hanyalah masa hukuman yang panjang. Bulan dingin dan matahari hangat datang silih berganti.
Kisah tentang umur manusia berakhir.